Skylar Nice, remaja asal Virginia Barat, Amerika Serikat itu tewas ditikam oleh dua sahabatnya yakni Sheila Eddy dan Rachel Schaff pada 6 Juli 2012 hanya karena mereka tidak ingin berteman dengan si Skylar Nice lagi. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai kisah persahabatan gak sehat antara Skylar Nice dan dua teman dajalnya yang baperan dan nekat. Ini 3 remaja ya. Ya kalau punya teman baperan dajal kayak begini mendingan gak usah punya teman sekalian. Ya oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Skylar Nice pada 2012 silam merupakan seorang siswi berprestasi berusia 16 tahun dengan masa depan yang cerah. Ya berarti kalau dia masih hidup ini, usianya saat ini ya 28 tahun lah. Kebiasaannya si Skylar Nice ini sehari-hari itu sama aja kayak remaja lainnya, salah satunya adalah membaca. Dia itu juga hobi membaca. Selain itu, si Skylar ini punya kehidupan sosial yang aktif bersama dua sahabatnya, yakni si Sheila dan juga Rachel. Hingga akhirnya pada 6 Juli 2012, si remaja cantik ini menyelinap keluar dari rumahnya melalui pintu jendela kamarnya yang terletak di Star City, Virginia Barat. Ini maksudnya rumahnya ya, apartemennya itu terletak di Star City, Virginia Barat untuk bertemu dengan si Rachel dan juga Sheila yang nekat itu. Namun setelah si Skylar ini dijemput oleh Rachel dan Sheila ini, ia tidak pernah kembali. Selama 6 bulan menghilang, tentunya keberadaannya Skylar ini tuh masih menjadi misteri. Orang tua hingga kerabatnya pun semuanya turut mencari si Skylar ini, apakah ia masih hidup ataupun sudah almarhum. Hingga akhirnya sebuah pengungkapan mengerikan menguak fakta yang sangat-sangat menyedihkan. Malam itu pada bulan Juli 2012, Sheila dan Rachel membawa Skylar ke suatu tempat yang sunyi di seberang perbatasan negara bagian Pennsylvania. Mereka menikamnya secara brutal hingga Skylar tewas. Ketiga remaja ini yakni si Skylar, Rachel dan juga Sheila ini bersekolah di tempat yang sama yakni University High School yang terletak di sebelah utara Morgantown, Virginia Barat atau West Virginia. Nah, si Skylar ini adalah teman masa kecilnya si Sheila karena ia mengenal Sheila sejak usia 8 tahun. Sedangkan si Sheila ini mengenal Rachel, yang satu lagi tuh, ia mengenal Rachel pada tahun pertama masa sekolah mereka di University High School. Jadi yang pertama kenal sama Rachel adalah si Sheila ya. Nah, seiring waktu, ketiganya ini tidak terpisahkan dan mereka bahkan udah kayak trio kwek-kwek lah ya, bertigaan mulu kemana-mana. Namun dibalik itu, ternyata Skylar ini dianggap menyebalkan oleh Sheila dan juga Rachel. Kenapa? Karena Sheila dan Rachel memiliki orang tua yang tidak utuh, alias telah bercerai. Sedangkan Skylar merupakan anak tunggal dari orang tua yang utuh dan orang tuanya menginginkan segalanya untuk si Skylar. Orang tua Skylar ini selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya itu dan mendorongnya menjadi diri sendiri. Mary Nice, ibunda Skylar, mengatakan bahwa putrinya itu kerap menasihati si Sheila. Jadi setiap si Sheila ini punya masalah tuh si Skylar tuh ngasih masukan. Cuma ya dengan bahasa-bahasa anak-anak remaja sepantaran tuh kan kayak gitulah ya, jangan bodoh lah. Lo mikirin apa sih? Jangan bodoh lah, kayak gitu-gitu lah. Nah, di sisi lain, karakter Sheila yang sangat menyenangkan ini memang sudah sangat diterima oleh keluarganya si Skylar. Bahkan si Sheila ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang konyol-konyol gitu, bercanda-bercanda gitu, dan melakukan hal-hal yang gila. Jadi dia tipikal remaja yang out of the box, benar-benar anak yang extrovert gitu lah ya. Kata si ibunya Skylar ini tentang hubungan si anaknya itu dengan si Sheila. Tentunya orang tuanya si Skylar ini lebih mengenal Sheila dibanding dengan Rachel karena Sheila dan Skylar sudah berteman dari usia 8 tahun. Bahkan si Sheila setiap bermain ke tempatnya Skylar itu ya udah nyelonong aja masuk kan. Dia diterima dengan baik oleh ibunya si Skylar dan juga bapaknya si Skylar, Pak David ini menerima dengan baik kedatangannya Sheila setiap rumahnya, udah kayak keluarga sendiri. Nah, saking dekatnya hubungan mereka ini, bahkan setiap Sheila datang ke rumahnya Skylar itu yang lonong aja, nggak pakai ketuk pintu, langsung aja buka pintu masuk. Nah, di sisi lain, sosok remaja dalam trio itu, yakni si Rachel, ini memiliki karakter yang bertolak belakang dengan Sheila. Dia agak tertutup ya, karena meskipun Rachel disukai dan aktif dalam kegiatan drama sekolahnya, dia berasal dari keluarga yang religius gitu lah ya, yang taat dan
ternyata ia memang mengidolakan Sheila gitu loh. Karena si Sheila ini memang tipe yang periang dan juga kayak extrovert gitu. Nah, si Rachel ini tipikal remaja yang selalu menjaga tingkah lakunya. Ini berbeda banget sama yang dilakukan oleh Sheila. Kalau si Skylar ini karena memiliki orang tua yang utuh dan selalu dijaga oleh orang tuanya, ya kurang lebih dia juga model-modelan seperti Rachel yang dipenurut gitu. Nah, dinamika ini akhirnya menjadi malapetaka bagi mereka bertiga, terutama Skylar nih. Malapetaka apa? Ini dia. Tegangan hubungan antara Skylar, Rachel, dan juga Sheila ini dapat terlihat melalui postingan di sosial media masing-masing. Karena mereka cukup aktif di sosial media saat itu, kayak Twitter dan juga Facebook. Twitter itu sekarang ganti nama jadi X. Thank you buat sosmed yang udah ada pada 2012, dan untungnya juga bocah-bocah ini memang cukup ekspresif di sosial media, jadi dikit-dikit posting. Di postingan sosial medianya pada 31 Mei 2012, Skylar menuliskan cuitan, "Lo tuh si Jalit bermuka dua, jelas bodoh banget kalau lo pikir gue nggak akan mengetahuinya." Itu kata Skylar. Ini di postingan Twitter ya, entah ditujukan buat salah satu dari teman-temannya itu atau sama siapa, nggak tahu, cuma dia ngomong kayak gitu. Nah, cuitan lainnya yang ia posting di musim semi isinya adalah, "Sayang sekali ternyata teman-teman gue menjalani hidup tanpa gue." Gitu loh. Lagi galau gitu loh. Nah, di postingan ini menurut Skylar tuh Sheila dan Rachel itu tampak akrab menjadi sahabat karib tanpa dirinya. Nah, untuk menguatkan dugaan adanya ketegangan dalam hubungan trio ini, seorang teman sekelas mereka di UHS atau University High School, yakni Daniel Hofetter, mengatakan bahwa Sheila dan Skylar itu sering bertengkar. Sewaktu-waktu di tahun kedua, kata si Daniel ini, "Saya dan Rachel sedang latihan untuk Pride and Prejudice." Saat itu si Rachel ini menempelkan telepon ke telinga saya dan tertawa. Ia berkata, "Dengerin deh, Sheila dan Skylar bertengkar." Namun Skylar tidak tahu bahwa si Sheila melakukan panggilan 3 arah dengan Rachel ternyata. Sementara itu, rekaman CCTV yang buram dari apartemen keluarga Skylar pada 6 Juli 2012 dini hari menunjukkan bahwa si Skylar masuk ke dalam mobil sedan yang tidak terlalu jelas terlihat. Nah, keesokan harinya si Skylar ini tidak masuk sekolah. Ini kali pertama bagi remaja itu untuk bertindak tidak disiplin. Biasanya dia rajin masuk. Nah, keluarganya tuh tahu bahwa nggak mungkin putri mereka ini kabur gitu, karena chargeran handphonenya, sikat gigi, bahkan perlengkapan mandinya itu masih ada di dalam kamarnya itu. Mengetahui ada yang tidak beres, orang tua Skylar pun pada akhirnya melaporkan hilangnya putri mereka kepada pihak yang berwajib. Nah, kemudian pada hari itu, Sheila akhirnya menelpon keluarga Skylar. Menurut si Sheila, Rachel dan Skylar itu telah menyelinap keluar dari rumahnya Skylar pada malam sebelumnya, dan mereka telah berkeliling kota itu, yakni Star City lah ya, mabuk-mabukan, dan kedua gadis itu telah mengantarnya kembali ke rumah. Jadi si Sheila dan Rachel memang menjemput si Skylar, namun setelah itu mereka mengantarkan si Skylar pulang ke rumah. Nah, menurut si ibunya Skylar ini, Sheila itu ngarang cerita bahwa mereka mengantarnya sampai ujung jalan. Mereka tuh maksudnya Sheila dan juga Rachel ya, karena si Skylar ini nggak mau membangunkan orang tuanya. Cerita karangan si Sheila ini memang bertahan untuk beberapa saat hingga akhirnya dua remaja gila itu, si Sheila dan Rachel itu tampak mulai menunjukkan keanehan sendiri loh setelah melakukan kejahatan. Sheila mengklaim bahwa ia dan Rachel menjemput Skylar pada pukul 11 malam dan mengantarnya kembali sebelum tengah malam. Ini menurut alibi mereka. Namun ternyata rekaman CCTV mengatakan sebaliknya. Rekaman yang buram itu menunjukkan bahwa Skylar meninggalkan apartemennya pada pukul 12.30 dini hari dan mobilnya pun melaju pukul 12.35 dini hari. Namun kemudian ia tidak pernah terlihat lagi. Jadi setelah dijemput 12.30 ia masuk ke dalam mobil, 5 menit kemudian baru mobilnya cabut gitu. Nah, menariknya si Sheila dan ibunya pun ikut membantu mencari Skylar di lingkungan sekitar pada 7 Juli 2012. Jadi satu hari setelah si Skylar dinyatakan hilang, mereka ikut mencari. Si Sheila ini tentunya nggak ngasih tahu ibunya lah apa yang telah dilakukannya terhadap Skylar. Sementara itu si Rachel pergi ke perkemahan musim panas selama 2 minggu. Desas-desus beredar bahwa Skylar pergi ke party dan overdosis heroin. Jadi diciptakanlah alibi seperti ini seolah-olah memang si Skylar ini mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan dia akhirnya OD.
Salah satu penyidik kasus tersebut, yakni Kopral Ronnie Gaskins, mengatakan bahwa orang-orang menyampaikan kepadanya remaja itu menghadiri sebuah pesta dan tewas overdosis. Orang-orang di sana panik dan mereka membuang mayatnya. Ini kata si Kopral tadi, Kopral Gaskins. Namun insting dari polisi yang lainnya nih, polisi Star City yakni Jessica Colbank itu mengatakan sebaliknya. Ia mengatakan bahwa cerita bocah-bocah itu yang ia dengarkan kesaksiannya, kata demi kata itu sama semua. Tentu saja tidak ada cerita yang sama persis, kecuali jika mereka sudah dilatih, dan dalam hal ini hati saya berkata bahwa Sheila telah melakukan tindakan yang salah, sedangkan Rachel ketakutan setengah mati. Ini bisa dilihat mungkin dari gerak-gerik dari dua remaja itu. Namun menurut Jessica, karena belum ada alasan dan bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap Sheila dan juga Rachel, polisi harus terus melakukan penyelidikan dan keluarga Skylar pun harus menunggu sebelum kebenaran tentang putri mereka itu terungkap. Ya, untungnya sosial media memberikan beberapa petunjuk ya, karena tiga gadis itu memang sangat aktif di Twitter dan juga Facebook. Sore sebelum Skylar menghilang, ia menuliskan cuitan di Twitter yang berganti nama sekarang jadi X, sebut aja X ya. Bosan nih di rumah aja. Terima kasih teman-teman, senang sekali menghabiskan waktu bersama kalian semua. Itu kata si Skylar di postingannya atau cuitannya di Twitter. Sedangkan sehari sebelumnya, Skylar menulis bahwa kalian melakukan hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya saya tidak akan pernah bisa sepenuhnya percaya lagi sama kalian. Entah apa yang dibahas oleh si Skylar ini. Nah, tampaknya keretakan hubungan itu memberikan beberapa bukti bahwa mungkin Sheila Eddy dan Rachel Schaff ada hubungannya dengan hilangnya si Skylar Nice. Chris Berry, seorang polisi negara bagian yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut pada Agustus 2012, jadi belum 1 bulan lah setelah hilangnya si Skylar ini, selalu memiliki keyakinan bahwa pembun manapun tidak dapat menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan dalam waktu yang lama. Siapapun yang melakukan aksi kejahatan tidak mungkin bisa menyembunyikan aksinya dalam waktu yang lama, pasti akan ketahuan suatu saat. Nah, ia merasa bahwa ini adalah salah satu dari kasus tersebut. Ia juga meyakini bahwa Rachel dan juga Sheila akan segera mengakui perbuatan mereka. Untuk menyelidiki kasus ini, Berry pun membuat akun palsu di Facebook dan juga Twitter untuk terhubung dengan para gadis itu. Saat itu, ia menyamar sebagai seorang remaja laki-laki menarik yang kuliah di University West Virginia di Morgantown. Kemudian, para investigator pun dapat menggunakan akses ini yang telah diciptakan oleh si Chris itu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kondisi mental Sheila dan juga Rachel dari unggahan mereka di media sosial. Jadi setiap postingan itu dipelajari oleh para detektif ini. Nah, para investigator atau detektif ini pun mengamati bahwa Sheila tampak sebagai seorang yang memiliki karakter yang ceria, sedangkan Rachel merupakan tipikal remaja yang lebih introvert ataupun pendiam. Namun tidak ada satupun yang bisa mengisyaratkan bahwa mereka kesal atau sedih dengan hilangnya sahabat mereka itu. Jadi nggak ada postingan yang dari si Rachel maupun Sheila yang menandakan bahwa mereka merasa kehilangan si Skylar. Sheila saat itu menuliskan cuitan tentang hal-hal biasa aja, bahkan mengunggah foto dirinya bersama si Rachel. Di sisi lain, beberapa unggahan pun atau postingan pun tampak terlihat aneh. Seperti postingan pada 5 November 2012 yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat menghadapi gue dan juga Rachel, kata si Sheila. Jika kalian pikir kalian bisa, kalian salah. Mungkin ini udah mulai nyerempet-nyerempet ke aksi keduanya ya. Mungkin si Sheila ini mulai nggak tenang. Sementara itu, Sheila dan Rachel ini mulai gusar. Mereka mulai cemas gitu mendengarkan berbagai hal di sosial media yang membuat mereka semakin gugup. Beberapa orang di Twitter langsung menuduh mereka telah melakukan aksi kejahatan itu dan memberitahu mereka bahwa ini hanya masalah waktu aja untuk membuat semuanya terbuka dan mereka tertangkap. Pihak berwenang pun terus-menerus membawa Sheila dan juga Rachel untuk diwawancarai. Mereka diinterogasi gitu kan untuk mendapatkan keterangan lanjutan mengenai kemana hilangnya si Skylar ini, karena mereka dua orang yang patut dicurigai. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya menjadi lebih tertutup dari teman lainnya dan lebih bergantung satu sama lain. Jadi si Sheila dan juga Rachel ini saling bergantung ya, karena mereka mungkin ada keterkaitan dan mereka menutup diri dari teman-teman. Selanjutnya, Jessica Colbank yang tadi gue bilang tadi, polisi yang itu menyadari bahwa mobil dalam CCTV itu adalah milik Sheila Eddy. Walaupun gambar yang tadi gue bilang itu gambar CCTV-nya cukup buram, tapi ia menyadari bahwa itu adalah mobil sedan yang dimiliki oleh keluarga Sheila.
Tidak hanya itu, pihak berwenang pun memeriksa CCTV dari sejumlah bisnis ataupun mungkin outlet gitu ya di sekitar apartemennya si Skylar itu pada 6 Juli di hari naas itu. Hasilnya mereka menemukan bahwa mobil yang sama yang membawa Skylar ini ada di dekat sebuah toko swalayan di Blackstone, Virginia Barat, sebelah barat Star City dan Morgantown. Namun, udah ketahuan kayak gitu, baik Sheila maupun Rachel mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya pergi ke arah timur pada malam hilangnya Skylar, jadi mereka membangun alibi baru. Nah, disinilah dua gadis ini akhirnya ketahuan berbohong. Namun Pips, meskipun bukti terus mengarah kepada mereka sebagai pelaku aksi kejahatan pembunuhan Skylar, polisi masih belum memiliki cukup bukti untuk menangkap si dua remaja ini. Karena diperlukan pengakuan dari pelaku untuk membuat kasus ini terang benderang. Stres dan tekanan karena harus menyembunyikan aksi kejahatan mereka pun terus membebani si Rachel dan Sheila. Hingga akhirnya pada 28 Desember 2012, seorang ibu yang merasa panik menelepon 911 di Monongalia County dan ia mengatakan bahwa saya punya masalah dengan putri saya yang berusia 16 tahun. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Ia memukul kami, ia berteriak, berlarian di sekitar kompleks kami. Nah, siapa penelpon ini? Ya, ia adalah Patricia Shaw, ibunda Rachel. Sementara itu, dalam background laporan tersebut, Rachel terdengar menangis tak terkendali. Ia histeris. Rachel saat itu di background orang tuanya itu yang lagi nelfon 911 bilang kalau berikan teleponnya. Tidak, ini sudah berakhir, tuh katanya si Rachel sambil teriak-teriak gak jelas. Dan kemudian kepada petugas operator, Patricia pun berkata, suamiku mencoba menahannya. Tolong, cepat, segera ke sini, kata si ibunda Rachel. Rachel pun akhirnya mengakui kejahatannya terhadap si Skylar dan polisi pun akhirnya bisa menangkap si remaja ini. Tak lama kemudian ia akhirnya menceritakan semuanya kepada polisi. Ia buka-bukaan, ia bilang semuanya apa yang terjadi terhadap Skylar. Kami menikamnya, kata Rachel tiba-tiba. Saat ia terus berbicara, kebenaran mengerikan terkait kasus Skylar pun menjadi semakin jelas, terang benderang. Seperti yang diceritakannya, ia dan Sheila telah merencanakan aksi tersebut sebulan sebelumnya. Jadi ini adalah aksi pembunuhan berencana. Suatu hari, dua remaja ini berada di kelas sains dan keduanya sepakat bahwa mereka mungkin harus menghilangkan nyawa Skylar. Nah, si Rachel dan Sheila ini berencana melakukan aksi itu tepat sebelum Rachel berangkat ke perkemahan musim panas. Dan pada malam eksekusi, Rachel mengambil sekop dari rumah ayahnya dan Sheila mengambil dua pisau dari dapur ibunya. Mereka juga membawa perlengkapan pembersih dan juga pakaian ganti. Ini benar-benar ya, bocah nih, dua. Sementara itu saat dua gadis ini menjemput si Skylar itu mengira bahwa mereka itu akan berkeliling-keliling kota aja gitu kan, bersenang-senang aja gitu. Sebelumnya ketiganya ini telah berkendara ke Brave, sebuah kota di seberang perbatasan negara bagian Pennsylvania untuk mabuk-mabukan. Ya kalau di Amerika mungkin biasa aja gitu ya, udah umur segitu kan. Sedangkan Rachel dan Sheila memang membawa pipa bom mereka sendiri untuk menghisap ganja dan tentu saja pisau yang telah mereka siapkan. Meskipun cuaca saat itu sangat panas, si Rachel dan Sheila ini justru mengenakan hoodie untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka menyembunyikan alat atau senjata tajam. Nah, keanehan ini yang sebenarnya tidak disadari oleh Skylar. Mengapa dua temannya ini kok pakai hoodie panas-panas begitu ya? Ia tidak mempermasalahkan apa yang dikenakan oleh teman-temannya itu. Nah, begitu berada di dekat hutan di Pennsylvania, tempat Skylar mengira bahwa dua sahabatnya ini akan mengajaknya mabuk atau merokok gitu. Ternyata dua gadis ini yakni Rachel dan juga Sheila telah berada di belakangnya, tepat di belakang si Skylar untuk siap-siap menghilangkan nyawanya si Skylar. Lalu kepada pihak penyidik, kita kembali lagi nih kepada investigasi dari pihak penyidik. Si Rachel ini mengatakan langsung pada hitungan ketiga. Jadi mungkin dia ngasih aba-aba ya. Pada hitungan ketiga. Kemudian mereka pun menerkam Skylar dan mulai menyerang temannya itu. Rachel mengatakan bahwa pada satu momen selama aksi penyerangan itu, Skylar berhasil lolos. Namun mereka menusuk lututnya sehingga si Skylar ini tidak bisa berlari jauh. Disinilah nasib Skylar pun telah ditentukan. Dalam nafas terakhirnya setelah ditikam puluhan kali, Skylar berkata, "Why?" atau "mengapa?"
Nah, ini menurut kesaksian si Rachel ya, yang akhirnya ia mau buka mulut di hadapan para penyidik. Pihak berwenang pun kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada Rachel, yang dijawabnya secara sederhana. Kami tidak menyukainya. Jadi, si Rachel dan Sheila itu menghilangkan nyawa si Skylar itu hanya karena mereka tidak menyukai si Skylar dan tidak mau berteman dengannya lagi. Pada awal Januari 2013, Rachel Schaaf membawa para penyidik ke hutan pedesaan tempat ia dan Sheila Eddy menghilangkan nyawa Skylar Nice. Saat itu, hutan tersebut telah tertutup salju dan ia tidak ingat lokasi persisnya. Ya cukup lama lah ya, ini jaraknya dari 2012 hingga 2013. Awalnya mereka tidak dapat menemukan jasad si Skylar, namun pada akhirnya pihak berwenang menemukannya seminggu kemudian di hutan. Dan kalian tahu apa? Ya udah, itu jasadnya hampir tidak dapat diidentifikasi. Baru pada 13 Maret 2013, laboratorium kriminal dapat secara resmi mengkonfirmasi bahwa jasad yang mereka temukan dan sulit diidentifikasi itu adalah benar milik Skylar Nice. Nah, karena pengakuan si Rachel inilah, akhirnya pihak berwenang langsung mendakwanya dengan tuduhan pembunuh atau penghilangkan nyawa. Selanjutnya, penyidik kemudian mencocokkan sampel darah di bagasi mobil sedan Sheila Eddy dengan DNA Skylar. Dan Sheila akhirnya ditangkap pada 1 Mei 2013 di tempat parkir restoran Cracker Barrel. Sheila ini akhirnya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan mengaku bersalah pada Januari 2014. Sheila pun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Sedangkan Rachel Schaaf divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Berarti di sini otaknya si Sheila ya. David Nice, yakni si ayahnya Skylar, mengatakan bahwa dua gadis itu, yakni Sheila dan juga Rachel, tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman dari pengadilan. Mereka berdua ini orang sakit, dan mereka berada di tempat yang seharusnya, jauh dari peradaban, dikurung seperti binatang, karena memang begitulah mereka. Mereka ini bukan manusia. Itu kata si ayahnya Skylar. Nah, ayah yang berduka ini sesekali mengunjungi sebuah pohon di hutan di Pennsylvania yang dihiasi dengan foto-foto anak tunggalnya itu, putri kesayangannya itu, yang tewas karena aksi kejahatan. Saya ingin mengubah kejadian mengerikan yang terjadi di sini menjadi sesuatu yang baik. Tempat orang-orang dapat datang dan mengenang Skylar lalu mengingatnya sebagai gadis kecil yang baik, bukan sebagai binatang kecil yang mereka perlakukan seperti itu. Itu kata ayahnya Skylar. Nah, setelah mendapatkan keadilan untuk anaknya itu, keluarga Skylar ini pun turut membantu meloloskan undang-undang Skylar yang mewajibkan negara bagian mengeluarkan peringatan Amber untuk semua anak yang hilang, bahkan mereka yang tidak diyakini diculik. Meskipun itu tidak dapat menyelamatkan nyawa Skylar atau menghidupkan kembali anaknya itu, karena si Skylar ini tewas sebelum mereka menyadari bahwa dirinya hilang. Nah, sistem baru di Virginia Barat ini diharapkan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui pemberitahuan tepat waktu tentang anak-anak yang hilang, apapun alasannya. Oke, itu tadi kisah hilangnya Skylar Nice yang akhirnya ditemukan tewas ternyata dihabisi oleh dua sahabatnya sendiri yang mengaku tidak suka sama Skylar. Mereka melakukan aksi kejahatan terhadap Skylar hanya karena tidak mau berteman dengannya lagi. Oke, ini bisa jadi pelajaran buat kita, mendingan gak usah punya teman banyak-banyak dibanding punya teman modelan kayak gini ya, Dajjal. Oke, gitu aja yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi satu pelajaran buat kalian. Kalau berteman kita hati-hati. Oke, jangan lupa subscribe dan juga like video gue karena ini sangat berarti banget. Biar channel ini makin berkembang, biar gue makin semangat bikin video, biar gue bisa bikin video yang lebih menarik lagi buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam dan sampai jumpa guys. Pips, bye.